dari Partai PECI, yaitu Partai Edukatif, Kreatif, dan Inovatif. Partai PECI ini terdiri dari Dio Mukti Kuncoro sebagai ketua, sekretaris, saya Alfian Azizi dan Ahmad Noval sebagai anggota. Kami dari Partai PECI memiliki visi dan misi. Visi kami mewujudkan masyarakat Indonesia yang edukatif, kreatif, dan inovatif. Misi kami adalah membenahi sistem pendidikan, meringankan beban biaya sekolah bagi masyarakat, menumbuh kembangkan ekonomi kreatif dan inovatif, dan menumbuh kembangkan edukasi budaya politik yang bermoral. Standar kompetensi 1. Menganalisis budaya politik di Indonesia. Kompetensi dasar 1.2. Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Soal nomor 1. Kebanggaan terhadap tokoh politik. Komponen orientasi afektif. 2. Sebutkan terhadap hal apa saja dalam sistem politik perasaan pada orientasi afektif terwujudkan. Yaitu jawabannya adalah peranan sistem politik, karakter, dan penampilan sistem politik. 3. Orientasi yang secara tipikal melibatkan standar nilai serta kriteria yang didasarkan pada informasi dan perasaan adalah orientasi evaluatif. 4. Dari 3 komponen politik tersebut, komponen manakah yang paling dominan di negara kita saat ini? Jawabannya adalah orientasi evaluatif. Karena masyarakat Indonesia lebih sering menilai sistem politik dengan menggunakan informasi dan pertimbangan tertentu sesuai dengan perasaan. 5. Apa yang menimbulkan suatu perasaan seseorang dalam penilaian terhadap sistem politik? Perasaan mempengaruhi seorang individu dalam menilai sistem politik. Perasaan tersebut dapat timbul karena sikap-sikap yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat. Nomor 6. Bagaimana ketiga orientasi tersebut dapat berpengaruh pada seseorang dalam memahami sistem politik? Ketiga orientasi tersebut mengandung unsur kepercayaan, perasaan, dan penilaian moral dalam diri seseorang sehingga mempengaruhi penilaian seseorang tentang sistem politik. 7. Sebutkan 2 tingkat orientasi politik, yaitu orientasi tingkat masyarakat dan orientasi tingkat individu. 8. Sikap yang berkaitan dengan rasa percaya dan permusuhan antar warga negara termasuk dalam aspek yaitu pandangan atau sikap sesama warga negara. 9. Kebijakan yang diambil atau simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politik secara keseluruhan merupakan aspek yang berkaitan dengan orientasi apa? Pertanyaan ke hubungan timbal balik antara pengetahuan dan perasaan seseorang sehingga terbentuk suatu penilaian atau orientasi terhadap sistem politik. Hubungannya sangat erat pengaruhnya satu sama lain. Pengetahuan dibutuhkan ketika seseorang menilai suatu sistem politik. Namun pengetahuan tersebut sudah dipengaruhi oleh perasaannya sendiri. Sebaliknya, pengetahuan seseorang terhadap suatu aspek atau simbol-simbol politik membentuk perasaannya terhadap aspek atau simbol politik tersebut. Sebutkan aspek-aspek dari komponen orientasi budaya politik minimal 4. Pengetahuan, kepercayaan atau keyakinan, perasaan takar politik maupun diskusi interaktif dengan masyarakat pada program-program televisi merupakan salah satu bentuk kegiatan yang menunjukkan aspek-aspek dalam orientasi. Jawaban orientasi evaluatif, orientasi kognitif. Pertanyaan nomor 13. Tokoh yang berpendapat bahwa budaya politik memiliki 2 komponen utama, yaitu orientasi kognitif dan orientasi afektif adalah, jawabnya adalah Austin Rani. Nomor 13. 2 tokoh yang merumuskan tentang 3 komponen utama budaya politik yang mengacu pada apa yang dirumuskan oleh Parsons dan Skills adalah, jawabnya Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. Yang terakhir, pemberian materi mengenai budaya politik seperti yang kita lakukan sekarang. Kami juga akan mengembangkan moral. Setelah kita ketahui bersama Politik subjek merujuk pada orang-orang yang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan.
misalnya orang-orang desa yang masih berumur kurang dari 17 tahun. Lalu budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan menuju pada orang-orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, paling tidak dalam kegiatan pemberian suara atau voting dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang kehidupan politik. Misalnya adalah masyarakat yang sudah memiliki hak untuk memilih partai politiknya sendiri. Baik, sudah? Ini pertanyaan sudah habis semua? Budaya politik partisipan merupakan suatu bentuk budaya di mana anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terdapat struktur dan proses politik secara administratif. Budaya politik partisipan ini biasanya berjalan dengan adanya masyarakat yang demokratis, sistem politik otoriter, dan sistem demokratis pra-industrial. Biasanya dalam suatu negara, budaya politik partisipan ini telah diadakan secara langsung, seperti contohnya adanya suatu pemilu di suatu negara. Baik, tepuk tangan dulu semuanya. Put your hand. Kami kumpulkan. Iya, pasti. Cara ngezoomnya piye? Ada waktu yang sudah habis. Ngezoomnya piye? Waktunya sedikit, silakan bertanya bebas atau Anda. Dengan waktunya hanya sebentar, kalau salah penaltis. Oke, lanjutkan. Austin Rani berpendapat bahwa budaya politik memiliki dua komponen utama, yaitu Orientasi afektif dan orientasi kognitif. betul Pak. Yuk, tepuk tangan. Coba jelaskan bagaimana budaya ini antara pengetahuan dan perasaan seseorang ketika terbentuk suatu penilaian atau orientasi pada sistem politik. Dan jelaskan itu termasuk orientasi yang mana? Hubungan antara pengetahuan dan perasaan itu sangat erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Pengetahuan dibutuhkan ketika seseorang ingin menilai suatu sistem politik. Namun pengetahuan tersebut sebelumnya sudah dibentuk oleh perasaannya. Nah, sebaliknya pengetahuan seseorang tentang suatu simbol-simbol atau aspek dalam suatu sistem politik itu dapat mempengaruhi perasaannya terhadap suatu sistem politik. Itu termasuk orientasi kognitif dan kognitif itu menyangkut dengan keyakinan dan pengetahuan. Lalu merupakan yang afektif. Afektif itu menyangkut dengan perasaan dan rasa emosional. Yang terakhir, bagaimana rasa Anda supaya ini bisa tertarik kepada Anda? Waktunya 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ketahui bersama, negara kita, negara Indonesia, telah mengalami banyak degradasi moral. Nah, perlu diketahui, degradasi moral jika lebih jauh dikutip lebih jauh merupakan disebabkan oleh karena tidak adanya pengetahuan atau edukasi yang memadai antara rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, partai kami menjunjung tinggi pengetahuan, kreativitas, dan inovativitas. Sehingga dengan meningkatkan dan menumbuh kembangkan edukasi, inovasi, dan kreativitas rakyat Indonesia, kami yakin degradasi moral dari bangsa kita akan terkurangi dan tentunya negara kita menjadi negara yang bisa lebih makmur dari sekarang di kancah internasional. Sesuai dengan misi kami, juga menumbuh kembangkan ekonomi kreatif dan inovatif. Sehingga ekonomi kita, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara maupun di internasional, kita tidak akan kalah karena kita akan menumbuh kembangkan
ekonomi kreatif, sehingga masyarakat Indonesia akan lebih kreatif dan lebih inovatif dalam mengembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya berikan aturannya. Presentasi bebas, kondisinya bagaimanapun, yang penting kita enjoy di sini. Kita membicarakan tentang budaya politik. Yang kedua, saya minta apa yang disampaikan oleh presentasi ini semua harus bisa memahami. Ingat-ingat visi dan misinya apa. Kepanjangan itu ya Pak ya? Bukannya ya Pak? Itu Pak. Tidak apa-apa, harus ingat. Namanya visi misi. Ya. Saya persilakan bagaimana Anda untuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melaksanakan perintah sesuai dengan kertas yang kami temukan. Di sini tertera perlu dilaksanakan sebelum presentasi. 1. Memberitahukan nama kelompok kepada kelompok lain. Perkenalkan, kami dari kelompok P3K3. Apa itu? Kepanjangannya Partai Persatuan, Partai Politik Persatuan, Kreatif, Komunikatif, dan Kondusif. Yang kedua, menyebutkan kepengurusan nama-nama kelompok. Yang pertama, sebagai ketua kelompok, nama Dian Megitasari, absen 7. Wakil kelompok, Herlin Karisma Nitias, absen 11. Sekretaris, Resti Nurul Hidayati, absen 10. Dan anggota yang pertama, Raffi Hidayati, absen 13. Dan Zakia Ulfiah, absen 16. Poin nomor 3, menceritakan langkah-langkah presentasi. A. Rencananya. Kepada Saudari Herlin, silakan menjelaskan. Rencana dari partai kita yaitu P3K. Kita akan menyebutkan P3K3. Kita akan memberitahukan visi kami. Visi dari partai P3K3 adalah yang pertama, kelahiran partai P3K3 bukanlah semata-mata hadir dalam percaturan kekuasaan dan pergesekan kepentingan. Partai P3K3 terjun ke politik untuk suatu tujuan yang mulia. Partai P3K3 memasuki gelanggang politik untuk mencapai tujuan-tujuan besar, yaitu 1. Memantapkan eksistensi negara. 2. Memperkuat persatuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 4. Mendorong keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Mengawal perjuangan partai P3K3 dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan mensejahterakan rakyat. 3. Terwujudnya P3K3 sebagai partai politik terdepan yang mewujudkan masyarakat mandiri yang adil dan makmur dengan pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gak ada yang mau gantian? Misi dari P3K3. Pertama, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, akuntabel, dengan senantiasa berdasar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan yang dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan hati nurani. 3. Yaitu menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkan kepastian
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak dan moral yang baik, serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Lalu, membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan, serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Memberantas korupsi secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat. Dan yang terakhir adalah mengembangkan otonomi daerah untuk lebih memacu pembangunan di seluruh tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah pelaksanaan dalam P3K3 akan dipresentasikan oleh Hastin. Pelaksanaan presentasi Maksudnya itu adalah tentang pertanyaan-pertanyaan. Ini Pak. Saya akan berorasi tentang Partai Gebersia.
Partai Demesia terbentuk dari seluruh ide yang dituangkan oleh kader-kader partainya yang berbentuk dalam ide kreatif, inovatif, ide yang cerdas dan cemerlang untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan untuk membangun negeri Indonesia sebagai negeri yang bukan lagi menjadi negara berkembang saja, melainkan menjadi negara yang maju. Dan jika kami terpilih dan jika partai kami terpilih, kami akan menghapuskan seluruh orang yang menghapuskan seluruh orang yang korupsi. Dalam artian kata menghapuskan ini adalah kami tidak akan bermain-main lagi tentang hukum yang menindak pidana korupsi. Seperti yang kita lihat sekarang ini, hukum di Indonesia masih sangat tidak adil. Dalam artian partai kami yaitu Partai Demesia akan mengadilkan hukum yang ada di Indonesia ini, khususnya bagi para korupsi. Bisa kita bandingkan saja korupsi pada yang miliaran rupiah, masa hubungannya setingkat dengan korupsi sandal yang hanya sandal lihat saja ya. Lihat saja yang orang yang pergi ke masjid, kan ada kan orang yang tidak mampu untuk membeli apapun, akhirnya dia mencuri. Masa hukumannya setimpal dengan orang yang korupsi. Yang kedua, kami akan merawat rakyat miskin dengan cara memberikan bantuan kesehatan, memberikan rumah, dan kami akan mengusir orang-orang yang kaya, khususnya yang tinggal di rumah dusun dusun yang bawah, di rumah dusun yang telah diadakan oleh pemerintah, yang telah diadakan untuk masyarakat miskin. Dan kami akan membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dengan target 5.000 lapangan kerja untuk setiap tahunnya. Dan itu tidak hanya 5.000 saja, tetapi jika 5.000 setelah sampai, kami akan meningkatkannya hingga 2 kali lipat, begitu juga seterusnya. Kami akan mempersembahkan song kami. Aku mau. Song Partai Demesia. Keluarga bila kita terdapatkan barisan, bergantian tangan, tentu kita semakin di depan, di belakang. Kami semua Partai Demesia bertekad semangat persatuan, visi misi bukan tinggalan Demesia yang selalu di depan. Nomor mohon diperhatikan semua karena sudah meninggalkan kemudian
kemudian dia punya gaya tersendiri, memang partai tidak sama. Punya gaya, punya untung yang sendiri, semua diberikan yang terbaik. Ini tergantung daripada warga masyarakat. Ada menentukan oleh masyarakat tergantung, sehingga tidak ada paksaan di dalam memilih partai politik. Semua partai politik diberi hak yang sama. Untuk apa? Untuk apa? Dipilih oleh siapa? Yang sudah Memenuhi syarat. syarat ketentuan yang Laku. berkurang dulu baca. Yang selanjutnya mungkin ada beberapa pola pertanyaan atau Anda ingin bertanya seputar apa yang disampaikan. Ada yang ditanyakan? Atau sebaliknya Anda megang pertanyaan mereka, Anda tanya kepada mereka. Iya. Baik, tetap dulu tinggal keluarga mohon silakan Anda menunjukkan. Ingat Anda warga